Anda waras, Kiai. Gila kamu. Kamu waras. Gila, kamu edan kamu. Lah ya kamu yang edan kamu. Kamu yang edan. Sinting kamu. Aduh, sinting kamu itu. Ini anak kamu dinasihatin yang benar. Saya udah nasihatin kamu yang sinting. Ini urusan saya. Lah, jangan mentang-mentang Anda punya nama besar di sini ya. Jangan mentang-mentang Anda orang semuanya gani di sini ya. Anda pelakuan anak Anda itu gila. Ini ketahuan saya. Tutup Pak, prakteknya tutup. Praktek apa kayak gitu? Nggak bisa Pak, ini urusan saya. Sekarang sudah urusan saya. Ada apapun juga tanggung jawab ini. Bisa Pak. nasihatin Pak anaknya yang baik. Saya kesini datang atas nama ada artis dari Jakarta Pak. Nih, berobat sama dia. Minta sukses, ratusan juta. Dia nggak sukses Pak, malah hancur. Ambil lagi dia. Balikin uangnya sini. Nggak bisa. Apaan? Balikin uang. Uang sudah datang, nggak bisa balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustomi dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah menceritakan tentang Kang Ujang Bustomi yang berusaha menyadarkan Kiai Jibril, seorang kiai besar pemilik pondok pesantren. Anaknya yang bernama Gus Umar telah berbuat menyimpang dengan berpraktek perdukunan, juga sering bermain dengan para perempuan. Kang Ujang Bustomi meminta sang kiai agar menyadarkan putranya tersebut. Akan tetapi Kiai Jibril malah marah atas permintaan mulia dari Kang Ujang Bustomi, bahkan dia malah ingin menghajarnya. Lalu apa yang akan terjadi? Dengan misi Kang Ujang untuk menyadarkan Kiai Jibril dan putranya yang tersesat itu. Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini berawal dari seorang warga yang datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwa di daerahnya, ada seorang hebat anak kiai yang memiliki pesantren besar yang melakukan praktek konsultasi dan pengobatan. Orang tersebut bernama Gus Umar, yang diyakini melakukan perbuatan menyimpang dengan praktek pengobatannya itu. Warga tersebut bercerita, bahwa dengan nama besar yang disandang oleh ayahandanya, dia mengenalkan dirinya sebagai orang yang hebat, yang bisa membantu setiap permasalahan orang-orang yang datang minta bantuan kepadanya. Bahkan dia juga mengaku bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Dan dengan nama besar nasabnya, itulah Gus Umar kemudian mudah untuk dikenal banyak masyarakat. Bahkan, banyak yang kemudian mencoba untuk datang kepadanya. Awalnya Gus Umar ini diketahui memang mampu membantu menyelesaikan permasalahan banyak orang. Sehingga banyak yang kemudian percaya dan pasiennya pun datang dari mana-mana. Termasuk juga para artis yang ingin bisa lebih cemerlang karirnya. Dan sebab itu pula, dia kemudian mengajak para santrinya untuk membantu profesinya tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa waktu kemudian, hal-hal menyesatkan kemudian sering terdengar dalam praktek dari Gus Umar ini. Ada banyak pasien yang bercerita, Gus Umar ini sepertinya juga melakukan praktek perdukunan. Dia bisa memberikan pengasihan, penglarisan, ilmu pelet, bahkan hingga melakukan kirim santet. Dan seiring berjalannya waktu, kini Gus Umar dikenal sebagai ustadznya para artis.
Karena banyak artis perempuan yang kini sering datang kepadanya. Dan dari banyak artis itu, tidak sedikit yang kemudian dijadikan istri simpanannya. Sehingga kemudian dicurigai, sebenarnya praktek Gus Umar dan para santrinya itu hanyalah praktek perdukunan yang menyesatkan. Karena sebab itulah sang warga itu kemudian datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berharap Kang Ujang bisa membongkar praktek menyimpang dari Gus Umar dan para santrinya itu. Dan mendengar cerita dari warga yang demikian itulah, Kang Ujang pun menjadi merasa sangat penasaran. Benarkah seorang putra dari kiai yang mempunyai pesantren besar itu melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama? Apalagi, Gus Umar ini juga dikenal sebagai ustadz yang memiliki banyak santri. Maka sebab itulah Kang Ujang kemudian mencoba datang ke tempat praktek pengobatan dari Gus Umar ini. Kang Ujang ingin bertabayun untuk mencari tahu kebenaran dari cerita warga tersebut. Dan ketika Kang Ujang sampai ke tempatnya, Kang Ujang menjadi yakin sepertinya cerita itu benar adanya. Gus Umar sang ustadz itu terlihat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dengan gayanya yang sombong sok merasa hebat, dia terlentang di kursi dengan dipijit seorang yang dia akui sebagai calon istrinya. Dan beberapa santrinya sepertinya juga melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda. Dengan mengaku sebagai seorang vlogger dari Jakarta, Kang Ujang mencoba untuk menyampaikan tujuannya. Kang Ujang berkata, bahwa benarkah Gus Umar adalah putra Kiai Jibril yang memiliki pesantren besar itu? Dan benarkah Gus Umar bisa menyelesaikan setiap masalah seseorang yang minta bantuan kepadanya? Dengan gayanya yang angkuh, Gus Umar pun membenarkan perkataan dari Kang Ujang Bustomi, bahwa dia memang adalah putra dari Kiai Jibril yang terkenal itu. Dan dia juga bisa membantu semua permasalahan dari pasiennya, jika mereka bersedia menuruti kehendaknya. Dan benarkah Gus Umar juga bisa membantu memberikan pengasihan, pengelarisan, pelet, hingga kirim santet, tanya Kang Ujang lagi. Gus Umar pun juga membenarkan perkataan dari Kang Ujang itu. Bahkan kemudian dia juga mengatakan, bahwa telah sangat banyak orang yang datang kepadanya, termasuk para artis ibu kota yang cukup terkenal itu. Mereka biasa meminta pengelarisan dan pengasihan, dan Gus Umar telah bisa membantu menyukseskan urusan mereka semuanya. Mengapa Gus Umar yang seorang ustadz itu melakukan praktek yang demikian? Bukankah hal tersebut adalah perbuatan perdukunan yang menyesatkan? Dan mengapa pula Gus Umar juga biasa ditemani perempuan berpakaian terbuka yang bukan muhrimnya? Mendengar pertanyaan Kang Ujang yang demikian itu, terlihat Gus Umar menjadi emosi. Gus Umar kemudian berkata, siapakah Kang Ujang sehingga berani berkata demikian di hadapannya? Hal tersebut adalah urusan pribadinya. Gus Umar meminta Kang Ujang agar tidak mengatakan buruk kepada profesinya. Karena jika melakukan itu, Gus Umar akan menghajarnya seperti halnya yang dilakukannya kepada Ujang Bustomi. Mendengar perkataan Gus Umar yang demikian, Kang Ujang cukup terkejut. Benarkah Ujang Bustomi dari Cirebon itu pernah datang kepadanya? Di saat itulah Gus Umar dan para pengikutnya itu bercerita, bahwa telah ada orang yang mengaku Ujang Bustomi dari Cirebon yang ingin menghentikan pekerjaannya. Akan tetapi, Ujang Bustomi itu kemudian dihajar Gus Umar dan bahkan diinjak-injak kepalanya. Sejak saat itulah tidak ada yang berani berkata buruk kepada Gus Umar. Dan mendengar cerita yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba untuk tersenyum. Kang Ujang yakin cerita Gus Umar itu hanya untuk menakut-nakutinya. Setelah itu Kang Ujang kemudian berkata untuk berpura-pura menyampaikan tujuannya, bahwa dia sebenarnya adalah tukang ojek yang ingin berkonsultasi kepada Gus Umar. Kang Ujang ingin agar Gus Umar bisa menjadikannya sukses dan kaya raya dari pekerjaannya sebagai tukang ojek itu. Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, terlihat Gus Umar merasa sangat tidak menyukainya. Mampukah Kang Ujang yang tukang ojek itu bisa memberikan mahar yang banyak, sehingga dia ingin berkonsultasi kepada dirinya? Kang Ujang kemudian mengaku tidak bisa memberi mahar yang banyak kepada Gus Umar. Setelah itulah tiba-tiba Gus Umar berdiri dan berkata,
bahwa jika tidak bisa memberi mahar yang banyak, dia meminta Kang Ujang agar tidak bertemu dan meminta bantuan kepadanya. Dan sambil berlalu pergi, Gus Umar kemudian meminta para santrinya untuk mengusir Kang Ujang Bustomi. Dan setelah terjadi cekcok yang panjang, akhirnya pertarungan itu pun tidak bisa terhindarkan lagi. Santri itu sangat marah, dan kemudian berusaha mengusir dan menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang, dengan sang para santri dari Ustadz Umar itu. Maka setelah berhasil mengalahkan para santrinya, Kang Ujang pun segera mendatangi Gus Umar dan berkata, bahwa hendaknyalah Gus Umar berhenti dari praktek dilarang Tuhan yang dilakukannya itu. Gus Umar adalah seorang ustadz putra dari kiai pemilik pesantren besar, seharusnya dia menjadi contoh untuk kebaikan. Seharusnya Gus Umar mengajarkan ilmu agama yang lurus, tidak malah melakukan perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Gus Umar pun kembali sangat marah dengan perkataan dari Kang Ujang itu. Dan dengan kemarahannya, dia pun tidak ingin berpikir lama lagi. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, dia pun berusaha menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Sekare jagat pinarat, datang dan hadir bantu saya.
Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Gus Umar itu memang sangat luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, dengan dibantu seorang perempuan tua, Gus Umar menjadi lawan yang cukup sepadan bagi Kang Ujang Bustomi. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang ustadz itu masih saja tetap tegak berdiri. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatannya. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Karena pada akhirnya, ustadz sesat itu harus mengakui ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, Gus Umar yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh Gus Umar, sehingga ilmu itu seperti menghancurkan dirinya. Namun sayang, ketika Kang Ujang belum sepenuhnya bisa menghancurkannya, sang ustadz itu kabur melarikan diri. Kang Ujang sengaja membiarkan Gua Umar itu pergi. Kang Ujang mencoba ingin lebih dulu menyadarkan para santri dan pengikutnya. Juga para perempuan yang menjadi kurban bejat dari Gus Umar. Akan tetapi tak lama kemudian, Gus Umar telah kembali datang bersama Kiai Jibril ayahnya. Ternyata dia melapor kepada sang ayah bahwa ada orang asing yang tiba-tiba datang mengacak-acak pekerjaannya. Dan dia meminta ayahnya tersebut agar membantu menyelesaikan masalahnya. Kang Ujang pun segera berkata kepada sang kiai besar itu, bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk tujuan yang baik. Gus Umar telah melakukan praktek perdukunan menyesatkan dalam pengobatannya. Dia juga sering bermain dengan perempuan yang bukan istrinya. Sebab itu Kang Ujang ingin menasihatinya, agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan itu. Kiai Jibril ternyata malah menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Bahkan dia mengatakan, seharusnya lah Kang Ujang tidak ikut campur urusan orang lain. Gus Umar adalah seorang ustadz yang tahu tentang agama. Dia sangat bisa untuk membedakan yang benar dan salah, dan biar dia sendiri yang mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhannya. Mengapakah Kiai Jibril berkata yang demikian? Bukankah sebagai seorang ayah dan kiai, dia harus mengajarkan kebaikan? Perbuatan Gus Umar dan para santrinya adalah perbuatan menyesatkan yang harus diluruskan. Kiai Jibril ternyata terus berusaha membela putranya yang tersesat itu. Bahkan dia juga sangat marah. Karena menurutnya Kang Ujang telah ikut campur akan urusan keluarganya. Karena itu dia kemudian mengancam Kang Ujang Bustomi. Dia meminta Kang Ujang agar pergi. Karena kalau tidak maka dia akan menghajarnya. Kang Ujang yang memang sudah bertekad bulat itu pun tidak tinggal diam. Apapun yang terjadi, dia harus menghentikan perbuatan yang dilarang Tuhan itu. Sehingga akhirnya, pertarungan itu kemudian kembali terjadi. Kang Ujang mempersilahkan sang kiai jika ingin menghajarnya. Tapi yang pasti, Kang Ujanglah yang akan memberikan pelajaran kepada mereka.
Kang Ujang Bustomi pun akhirnya bisa menghancurkan Kiai Jibril dan para santrinya. Termasuk juga Gus Umar, sang ustadz sesat dan terlaknat itu. Dengan kekuatan ilmu hikmah hebat yang dimilikinya, Kang Ujang mengamuk, dan kemudian menghajar mereka. Sehingga akhirnya orang-orang menyimpang yang berlindung dengan kedok agama itu, kemudian mendapatkan ganjarannya. Tubuh mereka hancur lebur, dan kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kang Ujang pun kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kang Ujang ingin membakar makhluk-makhluk iblis yang bersemayam di dalam tubuh mereka. Sehingga tak ayal, tubuh itu terlihat bergetar dan seperti menahan rasa sakit yang sangat luar biasa. Kang Ujang ingin memberikan pelajaran kepada mereka, agar mereka menjadi bertobat, dan kembali ke jalan yang diajarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka berakhirlah riwayat Gus Umar dan Kiai Jibril, keluarga pemilik pesantren yang sangat menyimpang dan menyesatkan itu. Tentunya kisah ini bisa menjadikan pelajaran yang baik bagi semuanya, bahwa hendaknyalah manusia itu senantiasa menjalankan perintah dari Tuhannya. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan, hanyalah untuk beribadah kepada Zat yang menciptakannya. Apalagi seseorang yang memiliki status seperti ustadz ataupun kiai. Mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki pengetahuan ilmu agama yang suci. Seharusnya mereka menyampaikan kebaikan, juga menjadi tauladan untuk menjalankan perintah Tuhan. Tidak membiarkan kemungkaran, apalagi mengajarkan perbuatan yang menyesatkan. Kisah Kiai Jibril dan Gus Umar itu adalah contoh yang nyata, bahwa di sekitar kita memang terjadi ada banyak kejadian yang tidak seharusnya. Orang-orang sengaja ingin melakukan kemungkaran untuk menuruti hawa nafsunya, dan perbuatan bejatnya itu kemudian dibungkus dengan ritual suci agama. Akan tetapi, setiap kejadian itu pasti ada masanya. Sepandai-pandai orang memendam bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Sehebat-hebatnya orang melakukan kejahatan, pasti akan bisa untuk dihancurkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustomi. Atas kehendak dari Tuhan, Kang Ujang berhasil menghancurkan kesesatan dari Kiai Jibril dan putra sesatnya itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat
juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.